Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Alfaza dari Teknologi Pangan Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Nah, hari ini saya akan melakukan praktikum ilmu pengetahuan dan teknologi tentang daging. Hari ini kita akan melakukan pengolahan daging dengan menggunakan metode kombinasi antara moist dan dry. Nah, untuk itu, mari kita cek video atau proses pembuatan berikut ini. Let's go! Berikut adalah bahan yang diperlukan. Parut bawang bombay. Kemudian campurkan parutan bawang bombay ke daging yang sudah dipotong dan aduk hingga merata. Gunakan sendok atau menggunakan tangan dan pastikan kalian sudah mencuci tangan. Lalu potong bawang-bawangan seperti bawang bombay, bawang putih, dan juga tentunya bawang merah. Dan kemudian siapkan kondimen lain seperti wortel, kentang, dan daun ketumbar yang dipotong batangnya saja. Masukkan minyak ke dalam wajan dan gunakan api besar. Masukkan daging dan masak dengan api besar hingga kecoklatan. Setelah itu masukkan bawang bombay. Setelah bawang bombay layu, kemudian dimasukkan bawang putih dan bawang merah di akhir agar tidak cepat gosong. Lalu ditambahkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan dan saus lada hitam 2 sendok makan. Masukkan potongan daun ketumbar, ketika sudah wangi, tambahkan sedikit air secukupnya saja. Saat mendidih, segera masukkan wortel dan kentang. Tambahkan bunga lawang, dan tambahkan parutan gula Jawa. Untuk seasoning kita tambahkan dengan garam, lada hitam, dan kaldu jamur. Setelah matang, kemudian hias dengan daun bawang dan potongan daun ketumbar.
Nah, jadi kalian sudah lihat kan videonya? Maka dari itu ayo kita bahas sama-sama. Nah, pada masakan kali ini saya menggunakan daging bagian sengkel. Sengkel merupakan daging bagian sapi kelas 2 berwarna merah dan tanpa lemak yang terletak di bagian paha depan sapi. Sengkel memiliki tingkat kekenyalan yang tinggi dikarenakan jaringan otot yang sering digerakkan sehingga jaringan otot akan semakin besar dan banyak. Sengkel memiliki tekstur agak keras karena mempunyai otot yang lebih banyak dibandingkan lemaknya. Kadar karbohidrat sengkel juga tinggi dikarenakan sengkel merupakan organ yang relatif bergerak atau otot aktif. Sengkel ini cocok digunakan untuk masakan berkuah atau basah seperti semur, sop, dan rawon. Prinsip pengolahan yang kita gunakan adalah marinasi. Marinasi adalah proses perendaman daging di dalam bahan marinade sebelum diolah lebih lanjut. Marinade ini adalah cairan berbumbu yang berfungsi sebagai bahan perendam daging. Biasanya digunakan untuk meningkatkan rendemen, memperbaiki flavor, meningkatkan keempukan, meningkatkan kesan juiciness, meningkatkan daya ikat air, menurunkan susut masak, dan memperpanjang masa simpan daging. Bahan marinasi yang kita gunakan yaitu parutan bawang bombay dengan memanfaatkan enzimnya yang bertujuan untuk mengempukkan daging. Proses pemasakan yang kita gunakan adalah metode braising. Braising ini berasal dari bahasa Prancis atau braiser yang yaitu teknik memasak dengan pemanasan lembab atau basah atau bisa dikenal moist heat. Braising adalah merebus bahan makanan dalam cairan seperti air atau kaldu dengan volume sedikit atau setengah dari bahannya dalam panci tertutup dengan api kecil secara perlahan-lahan. Proses tersebut bisa dilakukan di dalam oven atau di atas kompor, ya guys. Tahap awal proses pengolahan dengan teknik braising dimulai dengan cara membakar atau siring atau memanggang atau roasting bahan makanan sampai permukaan berwarna coklat. Setelah permukaan makanan tersebut berwarna coklat, bahan makanan yang diolah dengan braising kemudian diberi cairan, kemudian dimasak dengan suhu rendah di dalam panci yang tertutup atau bisa kita sebut dengan direbus atau di oven dalam pan yang tertutup. Daging yang di-seared ini akan menciptakan keras atau pencoklatan yang terbentuk dari penguapan air atau moisture secara cepat di permukaan daging yang terkena direct heat tinggi dengan tujuan menciptakan dan memperkuat rasa makanan. Pencoklatan tersebut merupakan akibat dari adanya reaksi kimia seperti hydrolysis, oksidasi, dan Maillard reaction. Lalu pada proses pemasakan suhu tinggi dengan metode searing pada daging yang menciptakan pencoklatan sebagai akibat dari Maillard reaction, ternyata hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan waktu masak yang terlalu lama karena akan membentuk suatu glikotoksin yang menyebabkan penyakit kronis. Glikotoksin terbentuk melalui proses non-enzimatik penambahan gula tereduksi pada asam amino bebas dari protein dan lemak. Jalur pembentukannya yaitu reaksi glukosa dan kelompok amino bebas membentuk produk perantara yang bersifat reversible yaitu Schiff base dan Amadori product HbA1c sebelum akhirnya membentuk glikotoksin yang irreversible. Lalu ada bahan tambahan pangan yang kita gunakan loh pada masakan ini seperti bawang-bawangan, bunga lawang, dan daun ketumbar. Tujuannya yaitu untuk menyedapkan rasa dan memberi aroma pada makanan. Pada bawang-bawangan seperti bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay terkandung beberapa zat aktif seperti alin, alisin sebagai antibakteri dan flavonoid sebagai antioksidan dan saponin serta petrin dan diantaranya dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Lalu ada bunga lawang. Bunga lawang ini berfungsi sebagai antifungal atau anti jamur. Antimikrobia, antioksidan, berpotensi sebagai anti kanker dan juga efektif mencegah dermatitis. Manfaat bunga lawang yang telah dibuktikan oleh para peneliti membuktikan bahwa dalam bunga lawang terkandung beberapa dan berbagai komponen bioaktif seperti polifenol, flavonols seperti quercetin dan camphorol, antosianin, tanin, dan asam fenolik seperti sikimak dan asam galat. Daun ketumbar, untuk apa ya? Daun ketumbar ini memiliki rasa yang sedikit menyerupai rasa jeruk dan aromanya yang kuat.
mengandung komponen terbesar yaitu air, karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, piridoksin, asam folat, vitamin D, vitamin K, kalsium, besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Nah, jadi itu loh guys yang ada atau yang perlu kita ketahui dari video kali ini. Nah, maka dari itu perhatikan baik-baik ya. Nah, sekian video dari Kick saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Nah, sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.